dibilang scaling enggak. Scaling enggak. Maksudnya scaling enggak adalah di early terkadang dia punya damage besar banget tapi Ledakan terkadang damage-nya besar. iya terkadang karena dari posisi yang nggak bagus dia baru bisa kuat di arah late game Late jadi game-nya, hero iya. scaling gitu. Makanya gue bilang scaling enggak. Terus scaling enggak. Tapi kalau misalkan dia jadi di Land of Dawn ya, emang aku bisa bilang Granger ini termasuk tipikal marksman yang lumayan cepat farmingnya juga, Pak. Iya, aku setuju. Iya, karena dia bawa ini kan, bawa apa gitar. Bawa gitar. Jadi nggak cuma farming, dia ngamen. Tahu nggak? Rhapsody Dia nggak cuma ngamen, apa tuh? nggak cuma farming. Tapi Joget. joget. Lo lihat iya, dia iya. ngapain guling-guling? Iya, guling-guling. Oh, iya. Dar, dan Sonata. Apakah dulunya Granger adalah guru penjaskes? Hah? Kenapa penjaskes? Ayo anak-anak rolling depan, rolling belakang. Sambil bawa gitar. Dia berarti guru penjaskes sama guru kesenian. Iya, makanya. Maksudnya, lo pernah nggak disuruh rolling depan? Oh, sama sering, Nah sering. ya udah. Tiger Sprong. Iya, benar. Itu Ah. juga salah satunya. Kayang juga jago, Mas. Pernah. Kayang jago saya. Sikap lilin bisa, Be? Sikap lilin bisa, sikap dingin ya nggak bisa. Oh, saya kebalik, Pak. Apa tuh? Saya sih nggak sikap hangat. Sikap Oh. hangat. Karena saya orangnya dingin banget. Iya. Back to the game. Iya. Selena udah diamankan, respect terhadap Respect. seorang Luminaire dan juga udah ada Cho yang Pakuito. sudah diamankan untuk RKT, Pakuito juga, Matilda, Brody dan juga Natalia. Benedetta terbuka sangat bebas untuk cewek, kali ini akankah dibalikan keadaannya untuk tim Onyx Esports Professor? Kalau seandainya mau diamankan untuk cewek, Cowok, enggak mereka. Aku baru mau bilang kalau seandainya diamankan oleh cewek, bagus. Tapi jangan sampai nanti tiba-tiba 3 pick awal dari EVOS Legends lagi dan lagi bakal menuju ke arah Uranus. Karena menurut aku, Uranus yang dipopulerkan oleh teman-teman dari EVOS Legends ini sangatlah works so far. Untuk sampai minggu yang ketiga. Walaupun beberapa kali menelan kekalahan, but it's okay. The point is, impact dari hero-nya ini benar-benar works. Apalagi Dengan Macan playstyle-nya Junior. mereka. Macan Junior juga melakukan Bayi banyak- Macan, Bayi Macan. Iya, Macan Junior. Junior. Kan beda. Jadi kan kalau misalkan Tiger JR sama Baby Tiger beda. Oh iya benar. Iya. Baby Tiger pun juga melakukan banyak sekali pick ke arah Uranus ya. Benar-benar setipe banget permainannya. Dan kalau kita lihat kalau misalnya benar Uranus yang akan dibiarkan begitu saja, ini bahaya sekali untuk Onyx Esports. Yes, betul banget. Tapi menurut gua kayaknya bakal mereka adu antara YSS dan juga Benedetta. Benedetta YSS ini fix banget sih Clover pakai Benedetta. YSS bakal Versik. Versik. Yes, ini dengan pattern farming secepat tadi gimana ya dia? Dia mainin timing Tapi- kah? Persisi kah? Atau jangan-jangan dia bakal mainin mainin farming yang bener-bener santai sampai dia memiliki stack yang optimal dan juga item yang optimal seperti Raptor Machete atau bahkan dari Legend Sword, baru dia join the fight. Tapi satu, Apa? si Versik nggak bisa lagi ngedive-dive ke arah jungle yang memiliki Onyx karena beda. Dia bisa masuk pakai Trestless, Retribution. Iya. Tukernya Iya. sama nyawa. Iya, tukernya Nggak sama pakai nyawa. dash, nggak bisa nge-dash. Karena mau nggak mau ketika Trestless-nya ke depan berarti kamu nggak bakal punya escape mechanism. Iya, Iya, itu dia makanya. betul. Beda nih, mungkin bisa lebih aman untuk Suns untuk kali ini. Atau enggak misalnya Benedetta-nya jungle. Enggak sayang banget gua, nggak worth. Kalaupun emang Benedetta jungle, Yusun-Shin-nya berarti di Gold bagian lane, nggak worth gua. bukan gold lane malah kepikirannya Goji. Apa tuh? Di support di bagian mid lane. Tapi permasalahan itu kan kayak bukan playstyle-nya Luminar banget gak sih? Iya sih. Bukan gayanya dia Kalau banget nih. kayak aku lebih suka Luminar dengan hero mage yang bisa ngepok. Hero Jadi bisa damage. bisa ngerasain dia. Kadita, Kita Eve tadi, Parsha juga mungkin Arsa, salah satunya. Selena. Soalnya Betul. gini, kalau misalnya dia taruh di gold, jadi menurut gua pribadi agak cukup mahal. Kenapa? Karena sebenarnya YSS itu punya basic attack besar, tapi dia masih agak dependent gitu nggak sih, Be? Kenapa, Be? Iya. Ini aku sempat notice banget Onyx Esports dengan wise pick mereka mengamankan satu buah Uranus, tapi mereka di awal udah nge-ban Chow-nya. Jadi bisa dibilang dengan Chow yang udah di-ban kayak gini, Uranus-nya lebih aman lebih tepatnya dari Way of Dragon dan Sylvana masih menjadi pilihan untuk rank. Kalian lupa satu hal. Esmeralda. betul. Esmeraldanya nggak di-ban, nggak diambil dan nggak di-ban. Iya, ada Esmeralda loh. Dan Ya, kali itu ini dia. harusnya, kalau menurut gua Mending di-ban nggak sih? Mending di-ban nggak sih Esmeraldanya? Bisa. Or bisa di-ban. Setuju gua di-ban. Gua setuju dengan di-ban dibandingkan diambil EVOS Legends atau nggak EVOS Legends bakal coba untuk ngamanin satu Yuzuk. mungkin Maybe. Who knows? Hidung siapa? Oke, bener juga. Benar juga. Bener juga. Hidung siapa tuh? Siapa itu? Kalau kita lihat juga Oleh, Be, silakan. menurut KBOG siapa nih? Edge, Kagura. Kagura. Bisa Kagura, bisa Farsha sih di sini. Low Yi sih gua.
Loye. Loinya Drian parah banget. Kok gue malah lebih takut sama Eudora ya kalau misalkan udah dari jauhhead kayak gini. Kalau gua Eudora rasa jauhhead tuh wah udah next level annoying sih. next level annoying, dilempar, dibekukan, pusing sih emang. Disetrum kan. Gitu, iya. Iya, bisa juga sih. Lightning arrow-nya kan mengerikan. Yoi, 1-1 respect band juga kali ini. pastinya. Tapi kalau misalnya tadi Luoi, ini kombonya mantep banget sih. Dengan ada Cloud dan juga Luoi, itu bisa memporak-porandakan belakangnya EVOS Legend juga nggak sih? Ben? Dan dengan adanya Luoi menurutku itu lebih ke creating space gitu sih buat Cloud-nya. Jadi Iya. dengan satu Luoi mereka akan diresahkan dengan kehadiran Luoi yang dia punya dispersion rotation, apalagi dengan deal damage yang cukup tinggi di early game. Jangan lupakan juga bahwa Cloud ini dari Suns kalau misalkan dia mau mainin farming pattern, dia tuh paling pintar buat nyari celahnya. Iya. Karena Suns ini sangat identik sekali dengan Cloud yang kita tahu sendiri bahwa bahkan di tim sebelumnya, sebelum Onyx, dia tuh benar-benar terkenal banget dengan Cloud sebagai mid lanernya. Lo tau kan gara-gara gue main Cloud lagi gara-gara ngeliat dia. Iya, Hmm. kan lu yang ngejar sampai top 1 Palmera. Mantap. Dan Esmeralda sudah di ban. Jakarta Raya 30. Jakarta Raya 30 udah naik ya berarti sekarang. Makan, udah hilang lagi. Lah, Lu Jakarta Raya 30 Iya. Cloudnya. Ah. Mantep lu. Udah hilang Ji, lagi. belum sempat ngeliat punya gua dia. Lu apa? Lolita 4 Indonesia. Supreme. Supreme. Serius? Kok bisa? Ya. Kita memang beneran bermain, bro. suka bermain kita, Kita memang bermain. bermain. Gue tojok ya. Lu bermain Kok nggak begitu. nggak mau? Oke, Onyx Esports harus ngamanin satu buah. Bentar, menurut gua offlaner. Yuzong. Biar Yuzong Cloudnya nggak diganggu. Bisa. Di ban ya. Oh, Elis ternyata. Oh, scaling. Ya, Tapi- dia anti scaling berarti di sini. Iya. Ih, banyak banget scaling nggak sih kalau dia pakai alis juga harusnya? Iya, kayak nantinya malah kelamaan dapetnya. Iya, makin lama jadinya nanti. Oh, Eudoranya diamanin sama EVOS Legends. Pinter. Pinter Pinter. banget sih. Biar nggak dikombo-kombo combro. Iya. Gantian dibalikin. Kan tadi aku bilang kan, kalau Iya. ngomongin masalah Jawhead sama Eudora ini serem loh. Iya. Oke. Gimana gitu ya? Iya, Jawhead Kagura itu optimal. Jawhead Eudora itu udah pasti solo double pick off lah kasarnya. Dengan 2 hero bisa nge-pick off 1 hero. Tapi kalau kayak gini Onyx Esports jadi lebih diminimalisir lagi dari segi pick-pickan hero match-nya. Dan bahkan kalau kalian sadar, dipaksa pakai Parsia atau nggak lo? Dipaksa pakai Parsia. Gua sih jangan sampai kemakan Parsia tapi makan pakai Chang'e. Iya, Chang'e atau Luoi juga oke. Lo Lo- iya Chang'e soalnya gini, minimal lo bisa kabur men. Ya setidaknya. Tapi kalau misalnya dia pakai Parsia emang ya agak sulit ya, apalagi ada Benedetta juga. Masalahnya ngomongin range Eudora juga close combat loh. Iya, nggak Jadi jauh bahaya. banget loh dia. Iya, jadi bahaya juga. Makanya dia Benar-benar. di Oh, Eve. If ini Lapu-lapu. Bentar, Wait. bentar. Iya. Kok tiba-tiba kepikirannya kayak apakah ini lapu-lapunya bakal dimainkan sama Drian. Rian? Iya baru pengen ngomong. Iya. Drian. Lapu-lapu Drian kayak kemarin. Cloudnya di Suns. Cloud di Suns, Bus tetap pakai Uranus, cewek bakal pakai Eevee. Hmm. Last Cewek pick dari pakai EVOS Legends kali ini harusnya ke arah ini sih Yuzong banget sih gua. Ini XP lane ya. Gua Iya Yuzong sih, banget Yuzong sih. banget Yuzong sih. sih, Entah iya. kenapa dengan single target pick off dari EVOS Legends yang terlalu banyak kayak gini, mereka butuh satu sisi power yang bisa mengendalikan semua team fight, apalagi di area turtle Yuzong sama banget sih gua. Iya. either Yuzong atau Khalid. kalau enggak. ke- Itu lebih ke damage kalau kali itu. lebih ke Bukan damage. ke CC, bukan ke CC. Yuzong. Enggak Yuzong. Masa Terisla sih? Enggak, Terisla bukan priority soalnya. Iya, udah nggak mungkin. Kayak di bukan nggak slow mungkin swing, sih, Gwyn, mungkin. Gwyn, Gwyn masih ada Gwyn. Harit. Mereka bener-bener main damage. Bentar, no. No. Wow, 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 No. Hmm. No. Luminaire. No. Harit. Bentar. Nah, Luminaire ini. udah. Clover. Ini. Luminaire dipakai dengan Eudora. Luminaire pakai Eudora. Harit Tapi- dia pakai Clover. Tapi gue jujur ini agak berat mungkin untuk EVOS Legends karena mereka Mereka kurang area of effect yes, atau bener iya. banget. Mereka kurang area of effect. Tadi gini, case-nya ada 2. Kalau misalkan untuk situational pick atau ya ini mah gambaran kita lah Ji ya, Iya, karena biasa. kita selalu memainkan semua hero yang ada. Yang pertama adalah tadi Yuzong yang dibilang sama Ranger Emas. Kenapa? Karena di team fight mereka udah punya damage semua nih. Tinggal di porak-porandakan dingdang sama si Yuzong. Iya. Tapi kalau misalkan Terisla bisa nahan badan di depan. Setidaknya damage yang dihasilkan dari Onyx Esports ini ada yang nahan aja, minimal aja udah. Karena juga Terisla juga tanky banget kan. Benar, tapi ya balik lagi Terisla kan gak kepake untuk Ini- sekarang-sekarang. Iya. Benar Betul. banget, tapi ini bakal berat banget untuk EVOS Legends dari draft pick yang kita analisa. Tapi ternyata semua itu bakal terpatahkan kalau misal game kali ini mereka berhasil mendapatkan kemenangan. Dan bener kata Profesor dan saya, lapo-lapo akan dipakai oleh seorang Drian. Dan bahkan cewek akan menggunakan Eevee di arah top lane. Yipi. YP. Sementara itu dari bottom lane sudah ada EVOS Antimates dan juga Onyx cewek di sana.
Itu berhadapan dengan seorang Uranus. di Benar bottom banget. lane. Tapi kayaknya Drian bakal coba untuk mendapatkan satu wave di arah mid lane. Anti-match bakal mengganggu bersama dengan RKT. Persik ngamanin satu buah jungle-nya. Dan bahkan Persik kali ini di cover oleh seorang Luminaire. Retribution bakal coba diamanin. Dan lihat satu kali panas marahnya berplat. Bahkan diamani oleh seorang Persik. Panas marahnya menancap ke jantung seorang Keyboy. Keyboy pun tertunduk lemas. Tak bisa bergerak dan bergoyang. Bakal ada pertukaran cukup baik. Sat. Sang bayi landa kali ini tahu mereka harus bertukar satu untuk satu. Dan bahkan tidak ada kerugian sama sekali dari tim Onyx di arah top lane. Dua-duanya sama-sama nyolong ya, nyolong-nyolong buff dan akhirnya untungnya masing-masing mendapatkan apa yang mereka mau dan kali ini Sans harus pulang dulu Pakai sebelum pecah. ada Luminar dan Rek yang mencoba untuk menghadang mereka. Yes, bukan hanya itu aja. Kali ini dari para pemain tim Onyx Esports kayaknya bakal coba dapetin seorang RKT dengan pengennya. Atau ada Mote Choker di sana. Lumina mencoba membantu tapi sedikit terlambat. Terlalu keras di sana dari seorang Drian. Clover bakal mengeluarkan satu buah Synchro Vision dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Iya, sementara itu di mid lane sudah ada Luminaire dan tentunya ada Drian yang akan saling berhadapan. Sementara itu kalau kita lihat di bottom lane-nya, Benedetta akan berhadapan dengan Uranus bersama dengan Vercik ya. Dipukul mundur aja Boots, nggak mau terlalu maju karena Boots walaupun kita tahu sangat tebal, tapi nggak mungkin mau dia menghadapi dua orang sekaligus. Oke, benar bukan sembarang benar. Dan Persik bakal coba fokus menuju ke arah Tartar terlebih dahulu. Dua bagian paling depan dari tim EVOS Legends menjaga di arah rumput. Sedangkan dari Onyx Esports gak ada yang sama sekali masuk ke arah pertahanan Tartar. Tartar berhasil diamankan tanpa adanya kontes di bawah menit yang ketiga lagi dan lagi, Profesor. Iya, timing dan timing. Yang selalu aku bilang Persik ini bener-bener sangat on time banget kayaknya dari 2 game yang sudah kita jalani. Tapi ternyata di arah top lane sana, Clover dengan Synchro Vision zaman Force-nya memilih mencoba mendapatkan satu. Lumir dengan flickernya, tapi berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Stiker M1 lagi-lagi dikeluarkan oleh sang juara dunia M1 World Championship Mobile Legends Bang Bang Luminaire. Benar banget, Luminaire kali ini mendapatkan 1 poin kill dan Anti-Match harus mundur ke belakang setelah ada lapu-lapu dan juga Cloud milik Sans yang mencoba menghadang seorang Benedetta Anti-Match. Sementara itu dari Vercik mengamankan sebuah red buff atau juga orange buff. Dan kalau kalian sadar, Nissan hati-hati bakal coba dimakan Keyboy dengan damage yang cukup besar. Rian, Prime Fighter karena Luminaire bagus banget dari seorang Rian, tapi ternyata di sana damage dari seorang Luminaire terlalu besar. Rian udah gak punya Prime Fighter, harus menggunakan Flitter di arah mid lane. Oh my god, hampir saja bisa mengetok kepala seorang Luminaire, tapi Rian sayang sekali belum punya damage yang cukup. Sedangkan dari seorang Sans ini bagus banget, dia memanfaatkan semuanya. Dia tahu gue nggak kuat untuk team fight, gue nggak punya apa-apa di early game, tapi gue cuma punya pattern farming yang lebih cepat dibandingkan seorang Persik. Tapi Vercik sendiri juga baik sekali dalam masalah timing tadi sudah lu bilang ya Ji ya. Dia tahu kapan harus membuat turtle, kapan tahu harus farming, dan sementara itu udah ada ejector ke arah Rek kali ini Blazing belakang. dua dari seorang Sans dikombo dengan seorang cewek, tapi Lumina terlalu sakit damage-nya. Anti-match di belakang sana menuju ke seorang Keyboy, bahkan Lumina terketok begitu saja. Persik one by one situation dengan seorang Drian. Anti-match juga bisa pulang, mau nyari goyang, tapi bisa dihindari, ternyata nggak berhasil, diketok oleh pedang seorang Lapu Lupa. Tadi satu momen yang aku tangkap adalah Anti-Match melakukan execute ke arah Sans. Namun sayangnya masih ada satu lagi ber-HP yang diamankan oleh Sans. Dan anyway, game pause untuk kali ini di menit yang keempat lewat 4.34 untuk skor sementara. Iya. Terlalu terburu-buru nggak sih eksekusi ini? Iya, miscalculation. Miscalculation. Dan kali ini kayaknya technical pause-nya dari tim EVOS Legends deh. Ya mungkin karena ada kendala sedikit, tapi nggak masalah karena pertandingan bakal seru banget. Tadi udah terjadi gencatan-gencatan antara kedua tim yang tentunya unpredictable banget ya. Tiba-tiba udah bisa saling menyolong-nyolong buff. Ya. Kayak Dia tahu. gini. Kayak Onyx Esports itu bisa nyolek EVOS Legends. EVOS Legends juga bisa nyolek. Iya. Tapi nyoleknya kalau bisa pakai sikut gitu loh. Karena dia bawa Eudora. Jadi bisa langsung nge-pick off sendiri. Kayak gitu. Iya. Itu bedanya. Bener-bener dari tadi. Ini Clover ya sebagai god laner-nya ya. Dan gua lihat Rek ini adalah orang yang cukup dewasa melepas title god laner-nya Rek si petani. Dan Ketika dibutuhkan. Dia bergeser ke arah tank. Itu kayak satu hal yang menurut gua cukup apa ya? Memang beda Ji ya, pemain jenius tuh ya. Berat maksud gua. Berat. Ngerti gak sih lo kayak Iya. misalnya kayak gini lah, Cornet jago banget di arah mid lane jungler. Terus tiba-tiba ada orang jago atau siapa gitu. Gua.
Ya, Gio Gua. misalkan Gio Gua. contohnya. Contoh. Gua. Esmeralda lu aja masih banyak lagu-lagu. Kan jungler katanya. Silvana tumbang 9. Katanya jungler. Coba contohnya Ranger Emas misalkan. Misalnya. Junglernya. Ya udah, Ah, ya, atau nggak gini jungler misalnya gue, Iya. gue side laner nih. Benar. Kudu pakai cloud buset jago Terus misalnya. diganti Gio. Diganti Gio misalnya gitu. Ah. Kalau misalnya orang yang nggak dewasa atau gimana, enggak gue masih pengen tetap di samping. Padahal gue udah nggak capable, gue udah nggak bisa di samping gitu loh. Tapi karena menurut gue dia cukup dewasa kayak, ya gue tahu gue itu mungkin memang nggak cocok untuk di samping, gue udah nggak mampu, jadi gue serahkan ke Gio. Jadi kayak menurunkan apa namanya? Iya. Menurun ego. Menurunkan ego. Itu yang mahal banget loh. Dan ini juga mungkin terjadi di posisi dari tim Onyx Esports. Ya. Rasi adalah kita tahu tanker yang bisa dibilang di Setupnya MPL luar biasa. senior Senior. banget. dibandingkan Kiboy. Bukan masalahnya Kiboy duluan atau Rasi duluan yang masuk ke Onyx, tapi di MPL Rasi jam terbangnya lebih tinggi Dan dibanding jangan Kiboy. lupa combo cewek rasi. Cewek Rasi ya kan. Nah, Tapi di sini dengan adanya komposisi tim, oke ternyata Kiboy lebih dibutuhkan di meta saat ini di Ya. season kali ini. Gua relakan. Nah menurut gue itu sama kayak cewek dulu kan juga dia juga jungler. oh ya direlakan ke Suns. Direlakan ke Suns karena apa? Karena dia sadar, oh mekaniknya Suns ini lebih optimal. Yes benar, itu adalah hal-hal yang mungkin harus coba dipelajari untuk para profesional player yang mungkin lo tanpa sadar lo tuh mungkin udah harus bergeser role atau kalau Benar. harus bergeser posisi Kayak lo. contohnya gua kan kalau gua jadi jungler, tapi kan ya gua relakan ke Cornet sama Oke. Ranger Emas gitu. Ya udah Kalau gua ada- jadi tank sama supportnya aja. Tahu nggak Oke. kadang malah kalau gua nih ya, gua MCL kemarin, gua tahu nih KB tuh masalah mekanik di jungler itu kayak sosok banget. Iya, 50-50. Tapi gua tahu dia tuh lebih capable. Kenapa? Karena dengan makro yang dimiliki dan dia bisa komen. Jadi gua yang turun ke tank. Iya. Gua jadi tank. Jadi lu jadi Gua tank. tank Jadi kayak gua puppet Oh masternya. pakai cow ya waktu itu ya? Gua puppet masternya, Oji Ah. puppetnya gitu loh. Oke. Ji, lu kesini ya, biar gua kesini nah kayak gitu. Kayak ini Angela ya? Iya. Apa menurunkan ego lah. Menurut Iya, Padahal kalau menurunkan bisa dibilang ego. gue pengen menang MCL, gue pengen pakai hero-hero yang gue bisa. Bisa Lancelot misalkan Gue ya, bisa Ji. Lancelot, Oh. gue bisa Claude misalnya gitu. Coba bikin meta baru. Apa tuh? Nana jungler. Itu Nah, udah Ji, pernah. Ya elah, belum tahu aja dia Masya jungler gua. Masya Masya. jungler itu biasa. Masya, Jauhead. Apalagi Ji? Masya jungler itu biasa. Biasa. Kemarin ada satu hal yang impress banget gue dari KB. Apa itu? Roger Oh, Tank. Roger Tank. Roger Iya. Tank. Roger Dan Tank. pakai Vengeance. Pakai Jangan pakai Vengeance. yang lain. Bener. Kenapa? Karena pas Rogernya digebukin di geng, Roger yang ngelawan balik bro. Yoi. Buset, gue bilang di situ gila, gue impress banget. Gue bilang, Be, boleh-boleh lo ya, gue bilang. Kok Gua- bisa? Itu itemnya apa aja tuh? Itemnya itu saya pertama pokoknya bikin Thunderbelt. Thunderbelt. Karena saya inget kan kalau Roger kan bisa kan dia dari human form ke wolf form. Itu skill. ada skill, ada slow effect-nya juga Iya. kayak. Dan itu bisa langsung dimanfaatin pakai Lycan Punch, habis itu ada true True damage. damage. Heeh. Mananya juga gak gampang habis. Ngeri ya KB ya? Males pakai buy one sama dia. Iya, Pinter tahu banget item sih. Itemnya. Be. Gue tahu item, Hmm. tapi gue nggak expect aja kadang-kadang dia pakai ke situ. Memang ya gue nggak salah lah ngasih dia profesor. Nah, jadi kayak kalau misalnya meta-metanya mah sering banget ya kita walaupun nggak berhasil. Ya belum lihat aja di Rafaela jungler kita. Rafaela jungler. Iya. Itu bagaimana tuh? Coba tuh. Jelasin nih gimana itu Ya ke gua tuh. biasa kalau ranked kan main iseng. sebelum siapa kemarin pakai Tamus Hyper? Tamus Hyper itu kalau nggak salah siapa Oh ya? di Genflix, Air of di Junior, Air of Clara. Junior. Bukan sorry, Alter Ego Bukan, X. Clara mah Alter Ego X. Parah mah Alter Ego itu Clara. Quickie. Beda. Oh iya sorry. Alter Ego X pakai Ah. Tamus Hyper. Nah, Udah berdebat dulu kita. yoi, Ah. Tamus nih bisa jadi Hyper. Udah dipakai sama Sama si si Bucin. itu, si Cornet Bucin. udah dipakai. Berhasil menang-menang. Kalau Rafaela jungler tuh gimana? Ya Gua masih udah, kepo ya bawa retri aja bedanya. Kayak gitu aja. Itemnya Itemnya ya pakai Windtalker lah. pakai Windtalker. Yoi, mantep kan? Layla support. Layla support nih, Layla support gimana Layla Wih, support? mantep banget tuh Layla support, Oji paling suka. Pokoknya gini, Marksman yang paling possible mungkin kayak sekarang kan Yunshin yang bisa di-support. Iya. Sebenarnya kayak Cloud gitu juga kan yang clearing minionnya cepat tuh sebenarnya Bisa support. bisa optimal, tapi memang kita harus ketahui bahwa mage di side lane itu tidak seoptimal mage di mid lane. Ya. Karena kan mid lane ini kan minionnya yang paling cepat ketemu dan otomatis farmingnya lebih cepat gitu loh di bagian mid lane. Makanya hero-hero yang kayak Varsha, Chang'e itu kan sempat beberapa mungkin kita lihat di side lane, tapi tidak menutup kemungkinan dia itu juga main di mid lane yang lebih optimal. Kenapa? Karena gerakannya lebih luas. Bebas, dia bisa decide kemanapun. Dia bisa ngambil Little Wanderer, dia bisa ngambil orange buff, purple buff dengan sesuka hati dia. Apalagi Chang'e ya, yang dia cuma butuh level 4, dia punya Meteor Shower, dia bisa melakukan power spec tertingginya dia dengan menggunakan Meteor Shower itu bisa dia tambahin Glowing Ones terlebih dahulu di first item atau bahkan Ice Queen One dengan slow effect-nya.
Oke, itu item yang selalu gue beli pertama sih kalau pakai Chang'e. Apa glowing one apa ice queen one? Glowing one. Oh glowing one. Kalau Iya. gua ice queen one. Lo langsung Ice Queen one. Iya, karena ngasih slow effect itu lebih ngeselin aja sih. Iya Sama sih. satu lagi sih, yang Apa harus sih? ditekankan di sini. Untuk kalian semua sobat Mobile Legends yang di rumah, Benar. jangan dicontoh. Iya. Apa itu? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan jadi contoh. Jangan dicontoh di rank bersama kalau kalian solo ya, jangan coba-coba Iya. kayak begitu. Meresahkan warga tuh. Kecuali kalian yang menemukan metanya sendiri. Iya. Iya, karena kalau misalkan udah berlima, ya fix meta kalau menurutku kayak gitu. Oke, Untuk yang sekarang. benar-benar. Dan tentunya gua bilang di sini ini B, kayak sebenarnya karena ada beberapa hal yang jangan dicontoh tuh kalau misalnya mereka lakukan. Iya, Kan kita kan nggak bilang kita menang juga kan. Iya. Terkadang kita kalah. benar. Kalau menang kita Malah- hoki. Malah kayaknya kita itu tipikal player yang menang kagak, sotoy iya. Iya, Iya. udah menang kagak, soto Mm-mm. gitu ya, belagu Buat teman-teman iya. kepo Ji jadinya Ji ada yang kirim-kirim salam Oh iya, tuh ya. boleh banget ya, kita bakal baca-baca dulu kali ya sambil menunggu Pak Use ini. Boleh. Nih. Yoi. Udah ada dari siapa nih kita lihat. Bede. Mana Oh. ya? Ini ada yang ini Pak, ada salam dari ini aku bilang ini bener-bener sering banget nongol di stream aku dan bahkan di stream anak-anak EVOS. Apa tuh? Namanya Rico Andrew Tan. Dia bilang, "Tolong info nih Onyx band si Versik." Hehehe. Waduh. Kalau Tapi ini emang- juga ada info juga nih Apa tuh infonya? dari Stefanus Arya. Oke, apa tuh Bang Stefanus? Oji tolong info KB dong. Saya pesan mie ayam Yamin sama pangsit belum diantar sama Bang KB. Lo parah banget, Be. Wah, jangan-jangan Miyamin yang itu Ji. Wah. Yang enak itu tuh. Enak tuh. Oke, tapi kali ini kita bakal langsung saja masuk ke dalam in-game. Di mana Onyx Esports versus EVOS Legends. Dan sepertinya RKT bakal coba membuka vision di arah bottom lane nih, Profesor. Kalau misalkan aku melihat kayak gini ya, posisi dari open mappingnya sih udah oke banget untuk di setup. Tapi dari bottom lane-nya sendiri, boots-nya ini gak boleh kayak terkena poke terlalu banyak sih dari anti-match. Anti-match-nya bakal lebih optimal banget kalau misalkan dia mau melakukan push di arah bawah. Oke, tapi Keyboy bakal coba tertangkap kali ini. Langsung keluar begitu saja dari seorang Keyboy. Recall. Oke, KB. Tas. Ini minggu gue digeplak nih sama Cornet nih. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue ikutan dong, gue tadi dong. Boleh. Nanti ya. Belum. Oh, iya. Belum ada tas-tasnya. Nah, ini juga ada yang salam-salam. Ji, baru kita ngomongin meta, Ji. Kenapa Gua tuh? Langsung di chat. Bang, Faramis jungler dong. Ya minta, Ji. Oke. Minta, Apa Ji. Faramis jungler? Iya, ada yang request gitu. Oh. Nanti kita Ini coba sih, cari malam potensi, ini sih. cari Coba, potensi. coba. Jempol gue tuh udah kayak, Pengen main ya? enggak, Hah? tangan ngetrol. Tangan ngetrol. Ini nih banyak nih. Susah. Rakyat-rakyat kayak Oji itu banyak tuh. Tapi gue percaya sama dia. Dia nge-trollnya tuh masih memikirkan late game. Enggak, gue punya trauma sendiri sama troll soalnya. Kenapa? Oh, saya mah selalu coklat, saya mah jujur-jujuran aja. Saya main coklat, jadi mid laner coklat, jadi tank coklat, side lane juga coklat, saya mah sadar Iya, diri. saya kan tadi ngomong saya trauma sama troll-trollan. Nah. Soalnya saya trauma sama diri saya sendiri. Oh, bener juga. Ranger Mas Gio. Ya. Dan tadi kita bacain salam buat anak EVOS Legends. Hmm. Ada yang salam nih dari Adil PMRT. Silakan. Katanya, betul. halo KB, permisi mau titip salam nih buat Onyx. Salamin aja buat Onyx, bismillah dapat jersey bisa langsung DM aja. KB, ini juga ada salam juga. Tadi udah EVOS, terus juga Onyx. Apa Sekarang untuk Bude Monster, Hey Ranger Mas, salam ke Bunda Clara, tetap semangat kerjanya karena MPL tanpa dia bagaikan MPL kopi tanpa gula. Kopi Oh, tanpa gula. Kopi Ada nih. tanpa gula apa tanpa susu? Nah, gitu jadi pertanyaan kan. Gue sih tanpa susu. Kalau gue kopi pakai susu pakai gula. Nah, lengkap dah. Lengkap. Apa Gio? Kasih tahu. Ada nih pantun untuk dari Sabrian HW_26. Widih. Bang Gio, gue mau titip pantun. Ikut turnamen terus lolos. Cakep. Bayi macan nih bos. Wuih, ngeri. Boleh tuh yang mau ngirim pantun atau salam-salam bisa ke Fauzian Skar, bisa KBGWWP atau Gio Joshua 23 atau Talia Limberly, Momo Chan dan juga Om Wawa. Ya, jangan lupakan juga ada Bude Mongstar. Bude Mongstar. Bude Mongstar ya. Ya, kalau mau kirim ke Cornet juga bisa. Ntar dibacanya dari DM dia sendiri. Jihar, gak usah ngadi-ngadi deh minta Estes Jungler, Carmilla Hyper, Minotaur Hyper, udah. Ini lagi kata jungler mintanya. Yo Udah, nanti. Ya Udah. nanti ntar malam kita coba ya Ji ya. Kebetulan kita kan sambil iseng-iseng streaming juga ya Ji ya. Tapi ya nggak request yang macam-macam Klasik juga aja, sih. klasik. Coba Oh enggak, klasik. sorry bro, sorry. Kita emang mental baja. Oh ya wes. Langsung coba ranked dong. Tapi Meta sotoy ini namanya. ada Meta dari sotoy. Yoga Pangestu. Apa cuy? Apa cuy? Suns versus Persik. Ya. And then Luminaire versus Drian. GG Onyx versus EVOS, Mechanic all out boss. Wih, keren.
Ada lagi gak? Ada lagi gak? Boleh teman-teman langsung aja kirim salam-salam karena sembari kita menunggu game pause karena ada technical issue. Ya sebentar lagi kita doakan cepat selesai. Udah masuk game kedua nih ya kan. Pantunnya udah dibacain. Ada lagi nggak ini ngasih pantun nih? Kalau ada yang ngasih pantun bakal kita bacain langsung nih. Oh, ada dong, masih banyak. Banyak Pak, banyak. Bang, titip salam sebuat Bude Clara. Bilang kalau gue selalu love Bude, bede sedap. Bede. Kalian semua love Bude Clara, gak ada yang love Opung Wawa. Iya, Opung Opung Wawa Wawa. nih. Opung Wawa juga butuh cinta loh guys. Ada salam nih Cakep, dari Wahyu Oktab. cakep. Bang, salam buat teman-teman di sana. Salam dari Taiwan nih, nonton terus MPL. Wah, keren banget. Tadi ada yang bilang kayak bang, salam buat seluruh caster di MPL. Salam balik. Kalau misalnya dia itu nonton nonton bareng-bareng di counter HP-nya. Wih, serius? Iya. Keren. Terus ada lagi nih dari cewek nih, gue bacain nih kalau dari cewek nih. Buset, cepet lu gue liat-liat. Ini Onyx cewek. Halo Hah, bang, beda. Ranger Mas, aku Katrin, mau kirim pantun buat EVOS nih. Jalan-jalan membeli kaos, gak usah dilawan, EVOS bakal menang bos. Wih, mantap. Gue juga nih kebetulan cewek juga nih Mbak. Tapi udah masuk game, nanti dulu ya. Nanti dulu ya, dan juga yang buat nanya lawan kerja, gak aku balas, gak ada lawan kerja. Oke, kita langsung masuk ke main game, di mana rank bakal coba untuk kebuka vision. Para pemain dari tim Onyx Esports gak mau merelakan begitu saja damage terlalu sakit. Keyboy memilih untuk mundur terlebih dahulu, dan otot sudah hilang. Rian lihat Bidar berhasil bisa menghindar, dan ternyata damage selalu besar di sana. Setengah blessing duetnya, permainan yang luar biasa. Bahkan di sini Versi harus benar-benar mundur, dan lihat para pemain dari tim EVOS harus kehilangan banyak poin. Keyboy triple kill dari seorang Bos. What a play from Media. Oh no. Bos langsung mendapatkan Media dengan Uranusnya. Wow, what a play banget. Seorang Uranus bisa mendapatkan Maniac di game yang kedua ini. What a play, Boots. What a play. Itu Gila. untung dia nggak ada mana. Kalau ada mana aku yakin dia bakal diterobos. Iya nih, lihat dah, dia dapat satu. Dia muter-muter lagi. Reknya dapat nih di sini. Dan double kill. Iya. Oke. Habis gitu double Ejector kill. lagi, Ejector. anti-match. Anti-match. Diputer nih. Set. Dan triple kill. Habis itu Versi Iya. yang kena. Itulah dia Ionic Edge ya, salah satu skill yang dia punya 4 stack. Dan jangan lupakan juga slow effect yang sangat mengesalkan bagi teman-teman yang nempel sama Uranus. Makanya banyak Uranus di luar sana bikin juga Dominance Ice. Ya pasti. Selain nambahin armor, nambahin mana, dia juga memberikan slow effect untuk teman-teman yang mungkin attack speednya cukup tinggi. Kalau aku sih bikin Endless Battle. Hah? Endless Battle. Wah, nggak masuk akal nih, Ji. Hah? Kenapa sih? Nggak masuk akal nih. Apa? Uranus gua pakai Endless Uranusnya Battle. Endless Battle katanya. Oh, di Bude Monster. Titip Apa pantun tuh? nih. Oke. Aduh, mana. Hari Jumat nonton MPL. Cakep. Oji memang ketua jomblo people. Bude. Bude di mana sekarang? Astaga, ya ampun. Bude Ya monster. ampun. Nih ada yang mau salam-salam katanya buat seorang Oji nih. Bang, nitip salam buat Oji, kapan nikah katanya gitu. Siapa yang ngomong? Namanya Laksamana Saifuddin Jangan Lutfi. cuma nanya doang kapan nikah. Kenalin temen lo yang cewek cakep, kasih gue. Lu mah gitu Ji. Lihatnya yang cakep. Loh, kan kayak pantun. Ntar Apa itu? enggak gue tanya deh. Cakep. Oh iya benar. Apa? Enggak, cakep kan relatif. Iya, Oh, kayak iya. gini, kayak gini. Kalau misalnya ada orang bilang KB cakep aja, padahal Cakep-cakep cakepan aja. kornet. Iya. Iya. Jelas jauh lah. Jelas. Cakep Saya kan? sama Cornet kan 11-12 ribu. Saya kan lebih cakep kebetulan ya. Hah? Katanya Nah, kata siapa? 12.000 tadi. Oh, 12 ribu tadi. Hmm. Oke. Bentar, gua Apa? agak roaming tuh, maksudnya apa tuh? Lu roaming? Hah? Lagu support cocok nih kita bikin. Lah, Ini gue mau retri kalau gitu. goreng-goreng gak sih? Goreng-goreng dulu, gak sih? Gini, Apa? gak apa-apa aku noob. Yang penting timku jago nih bos. Dam 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 dam. Bang mau pantun. Boleh. Ranger emas bau kompos. Cakep. KB bau cabai. Woi, Janganlah lawan Evos kalau nggak mau kebantai. Buset. Bentar. Kasih tahu. Ini untuk yang namanya Jihar Hasoloan Munte. Apa tuh? DM gua. Gini aja dah, cewek gua buat lu Ji. Lu mau nggak? Biar gua omongin ke dia nih. Gak gitu. Buset, Gak ya. gitu Jadi caranya begitu ya? jambal. jadi Mungkin bisa tuker-tukeran seperti itu, seperti tuker-tuker yang terjadi antara Onyx dan juga Evos kali ini. Sudah Drian, Bus, dan Sans yang menjual ngepok-ngepok ada dikeluarkan di Oke, sana. tapi ternyata Torto masih diamankan. Rek langsung ada anti pakai karena salah Sans.
Sans ditumbangin begitu saja. RKT pun harus bonyok kali ini ditukar oleh 2. Gak adil banget di arah bottom lane. Dapat turtle, kehilangan 2. Rek memilih untuk mundur. Dan lihat Reknya mencoba untuk bunuh diri saja. Dan betul masih Buying time. Buying time. Buying time, Nah, buying kayak time. Biar nggak dapat kill. Pinter Tapi cewek di sana dikejar seorang Clover, gak boleh buang, langsung dipetir, bukan sembarang petir dari seorang El Profesor Luminaire. Luminaire del Profesor kali ini sudah berada di mid lane, kali ini dengan Drian dan berhadapan dengan Clover juga. Clover masih bisa pulang ke belakang, nggak mau ngambil resiko untuk terus menggayat seorang Drian. Gila, lapu-lapu sakit banget damage dari seorang Drian. Keyboy bakal ada di arah mid lane untuk mendapatkan 1 buah Little Wonder, sedangkan Persik bakal coba untuk nge-defend di arah bottom lane. Ini sebenarnya bakal coba di defense saja, dan itemnya aku mau lihat sedikit ya Profesor. Udah dia Hunter Sword untuk seorang Sans. Tapi dia belum, dia baru mau OTW ke ini kayaknya. Raptor dulu, Raptor baru Golden Staff. In a way, Holy Crystal bakal on the way juga untuk Clover, dan jangan lupakan Luminaire, dia dari tadi Lightning tumbang Truncheon 2 kali, dan ya Lightning Truncheon-nya kalau misalkan udah jadi, ini bakal jadi double trouble banget Tuh. bagi teman-teman Onyx Esports. Dan Tuh, lihat gak, Be? apanya? Persik juga masih bisa nggak pasif semua, tapi Iya. ternyata ada Sans di sana. Kibo terkena damage cukup sakit, Rek menjadi pilihan, tapi ternyata Rek masih ada Vengeance, dan bahkan mundur ke arah belakang, dan Retribution Israel RKT. Lihat, dengan telur ada gulungnya belum bisa menahan damage yang dimiliki oleh seorang cewek, tapi kali ini Luminaire dilempar, Blaze ke arah belakang, mereka digunakan, Sans bakal dibalikkan ke arah Clover dengan Synchrovision dan juga Chronodes. Bakal lihat, kiri, kanan, depan, belakang, Clover berhasil kabur dari Brave Fighters yang dimiliki oleh seorang Drian. Iya, zaman Force yang sangat-sangat on point dari seorang Clover bisa menyelamatkan dirinya dari serangan yang dilakukan oleh seorang lapu-lapu Drian. Di situ dia juga cewek. Maka Eevee. Iya. Nyangkut tadi gue ngomong cewek Eevee tuh kayak nyangkut gitu saking Oh. saking apa ya, hype banget coy. Iya, oke, tapi ini adalah mandiri Turtle Camp. Dan lihat, ada anti-mate di sana. Coba mengganggu. Persi dipukul mundur dengan Brave Fighters. Menuju ke arah serangan teammate pada blok ke arah belakang. Dia menjadi pilihan. Dia terlalu sakit. Langsung ke Israel. Masih mendapatkan satu, tapi Asama Force memilih untuk ke arah seorang teammate. Ditangkap begitu saja Kimonya. Kita lihat, cewek bakal coba dikejar asal-asalan. Blessing Blade untuk mengcover seorang cewek, dan bahkan cewek harus tumpah juga. Dan begitu dapatkan anti-mate membalikan keadaan. Dan Onyx kali ini harus kehilangan partial buff-nya. Apakah ini comeback Israel or not? We will see everybody. Karena kita lihat EVOS benar-benar udah bisa menjaga ritme permainannya. Dan kali ini Turtle yang kedua sudah mulai hadir. Mulai dibox-box saja oleh seorang Persik. Ini entah kenapa Anti-Match benar-benar mengobrak-abrik rumah tangga dari Onyx Esports sih. Dari tadi yang benar-benar rukun, tiba-tiba langsung dengan satu Electro Final Blow. Dia membuka satu buah setup yang manis dan berbuah hasil bagi EVOS Tapi Legends. jujur gue suka banget Anti-Match udah balik ke arah agresifnya. Yes. Karena kalau misalnya lu pada sadar, Anti-Match tuh semenjak kemarin mereka belum menemukan tempo permainan dari EVOS Legends, agak cukup pasif. Padahal dulu Anti-Match dengan Hayabusa, Fanny atau Tamus. cowoknya segala Tamus, Yeah. barbar di bumi, dia benar-benar barbar banget. Pada blok arah belakang, Sans jadi pilihan. Ini untuk clear minion, wise choice. Dan bahkan Persik kali ini gak takut dengan ada di seorang Busa, sebelah tidur ke arah belakang dari seorang Persik. Dia bisa dibalikan ke kanan, terlalu sakit, dan bahkan Persik harus tumpat oleh seorang Bailanda. What a play from Sans di arah bottom lane. Dan anti-match yang udah mulai sekarat juga nggak bisa dikejar oleh seorang Jawet Keyboy kali ini. Masih bisa selamat tentunya. Ini kerugian yang cukup besar. Persik sang jungler harus pulang di tangan jungler dari Onyx Esports. Sans. Ini mulai bahaya, Sans menyentuh 6.700 gold. Tertangkap seorang Rian, gak boleh gak bisa kabur, gak bisa kemana-mana. Lihat damage-nya dari RKT. Ada Clover, Synchrovision, Chronodes, dan Zaman Force terbuka begitu saja. Oh no. Dengan ada logo EVOS di sana, nggak diinjak-injak lagi sama Blow seorang ultimate, Clover. Ultimate udah dikeluarkan. Ini mungkin bakal team fight balik sih. Lihat Clovernya juga udah mulai di-engage, dan Luminaire harus tumbang kali ini teman-teman. Bener banget. Bener banget. Dan bisa dibilang Bucia benar-benar menyebalkan. Bahkan di sisi lain dari tim EVOS Esports, mereka kewalahan untuk menangkap seorang Sas dengan Fasheng yang dia miliki. Dia belum Fasheng. dapetin purple buff-nya, tapi dia bakal coba mengamankan satu orang Betul. anti-match. Kali ini Sans ditinggal begitu saja, anti-match versus Drian versus Keyboy. Bahkan ada cewek, ada Sas juga. Apakah bakal coba di counter saja, tapi Mountain Shaker telah dibuka, Rek tertangkap, Brave Fighters, Imperial Justice memilih untuk mundur terlebih dahulu. Imperial Justice for Living kalau katanya Rek kali ini mengamankan dirinya dari serangan 4 orang Onyx Esports. Kalau ketangkep itu bos dipukulin satu warga Onyx Esports bos. Tapi ini Sans nggak boleh terlalu ngasih nafas sih untuk Persik. Kalau dia udah punya WON,
ini bakal berat banget dia untuk masuk tiba-tiba dengan Blazing Duetnya. Iya sih. Ingat, dia harus benar-benar neken dan kalau bisa Boots harus cutting minion dari EVOS Legends biar mereka nggak bisa melakukan Lord. Malah menurutku sekarang juga nih Win of Oh, Nature harus sekarang? diamankan untuk Sun sih. Karena ketika nanti dia Blazing Duet ke arah belakang, jangan sampai dia malah di-engage balik sama seorang Versik. Apalagi mengingat kali ini untuk magical damage, EVOS Legends punya Eudora dan juga ada Harit. Yes, bener banget ini dan bakal lebih sakit banget damage dari seorang Sans. Dan nggak semuanya kan pasti bikin Win of Nature. Dan pasti nggak semuanya bikin Winter Truncheon. Iya. Dan Sans bakal enak banget seperti yang udah gue bilang. Blazing Duet ke arah belakang. Versik memberi tukar terlebih dahulu. Clover terkena satu buah stun. Ada Synchro Vision, Chronodes, Rian, Keyboy nggak bisa pulang. Maunya digoyang. Masih ada damage yang dikeluarkan tapi Keyboy berhasil kabur di belakang sana. Ada Benedetta mencoba untuk meng-cutting. Clover nggak boleh pulang. Maunya digoyang. Benedettanya. Bene. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Cewek menjadi pilihan. Never Night. Tes dikeluarkan, tapi ternyata dia masih coba bertahan. Versik di sana dengan panas marahnya, masih coba dihindari dan berhasil mendapatkan 1 poin tambahan. Wow. Setidaknya kali ini Versik mencoba untuk mendumangi seorang rambut, tapi damage terlalu besar. Oh, Versik sakit pun nggak bisa banget. berbuat Sakit. banyak, terlalu sakit. Damage yang diberikan oleh seorang rambut di arah bottom lane, mencoba kabur. Mama, tolong aku masih bayi macan, Mama. Bener banget, masih bayi macan, nggak mau takut digodain sama Om Ombudsman. Dan kali ini Anti-Match sudah mengambil objektif yang kedua di bawah Totem sana. Dapat turtle yang pertama dan kalau kita lihat Boots Sans juga Durian mencoba ke arah Lord yang pertama kali ini. Oke, dilipat. Luminer harus hilang. Langsung ada dapat di 1 poin dengan Prepiters-nya. Anti-Match ke arah belakang. Sans sudah Blazing Duet. Ini berbahaya. Dan hampir saja di reset begitu saja. Versik memilih untuk mendapatkan darah terlebih dahulu baru timpat kembali. Anti-Match-nya. Anti-Match-nya mengejar. Parah. Di mana kau Sans? Di mana kakak berada? Iya. Saskia dikejar begitu saja. Gak ada stuck-nya. Dan Sans pun harus tumpang. Viking banget permainan dari seorang Anti-Match. EV-nya di arah belakang. Clover menuju seorang EV. EV pun harus tumpang. Tampakkan Versik pasti bisa bertahan. Atau memfokuskan seorang Versik pun harus tumpang begitu saja. Pertarungan yang adil di arah bottom lane dari kedua belah tim. 3-2 untuk EVOS kali ini. 2 orang harus tumbang, Luminer dan juga Vertic. Berserta juga Sans, Trian dan Cewek harus tumbang semuanya. 2 jungler tumbang, tentunya kita pastikan tidak akan ada Lord dihasilkan sampai tunggu mereka datang di Lane of Dawn kembali. Yes, bener banget. Tapi kali ini bakal coba diambil purple buff-nya oleh seorang bot. Sayang sekali. Oh, nggak jadi. Walaupun kamu adalah panutanku, walaupun kamu adalah seniorku, sorry banget anti-make. Goreng-goreng dulu gak sih, kata Dulu nggak bot. sih? Tapi lihat nih, spell fame yang dimiliki sama Anti-Match bener-bener on point banget. 7 poin kill, 7% tambahan. Ditambah dengan kita tahu sendiri udah ada 8% dari awal dari Anti-Match-nya. Jadi 15%, tambah 20%, 35% spell fame. Dia nggak bakal bisa ditumbangin dengan mudah, Ranger Mas. Gila. Minimal kalau misalkan untuk numbangin Anti-Match butuh sekitar 2 stun dulu baru mungkin Anti-Match bisa kocar-kacir. 2 stun dulu. Oke. Kali ini bisa dibilang kita melihat permainan dari EVOS juga terketir, bahkan dari goldnya pun tidak berbeda jauh, cuma 700 perak saja. Iya. Dan dari segi poinnya juga 17 sama. Ini kalau misalnya bisa gua bilang Versik gak boleh ada di map sih. Ya, ini Versik ada gak boleh di map. udah gitu ada Mountain Shaker yang dikeluarkan oleh seorang Vercik juga tentunya membuat penglihatan dari tim EVOS semakin jelas di mana rekan-rekan atau lawan-lawan mereka berada. Dan kalau bisa, Sans ini gak boleh keluar duluan. Kalau aku malah mikir Boots-nya nggak boleh kelihatan duluan. Dari tadi dia nge-flank soalnya. Kayak tadi kayak tim fight-nya masih sama gitu loh maksud aku. Boots-nya Itu bener-bener nggak boleh yang ketahuan. ada di mid ya, seperti yang ada di Iya, mid. seperti sekarang kayak dia cutting minion, 2 lane. It's okay, yang penting dia nggak nongol duluan dan stacknya tetap nggak habis gitu loh. Oke. Jangan ini kayak ke template juga ya penyerangan tadi sebenarnya. Jadi mungkin ada yang baru dan kita lihat teammates harus hilang di tangan Sans ya. 2 What kali. happened? Aya naon, bro? Terlalu memasakkan keadaan, bahkan shutdown didapatkan oleh seorang anti-match. Kali ini dia mendapatkan gold untuk seorang Sans gajian. Dan Versik merelakan 1 buah purple buff-nya untuk seorang Clover karena dia tahu ini udah masukin ke arah late game. Ini bisa jadi hero scaling dan bahkan nanti Clover yang akan bisa menggendong di game kali ini. Ya nggak ada yang tahu kalau misalnya Clover benar-benar bisa dikasih dan kita lihat Boots ya udah Nggak terlalu kurang offset darahnya. di sana beserta dengan Kibo yang mencoba untuk memberikan damage ke arah Rekya. Sementara Sans mengambil alih-alih Lord yang pertama kali ini. Udah Wait. mulai dipok-pok aja. Nggak ada NOD. Oke, kali ini gak ada NOD. Ada Clover dengan Synchro Vision, Chronodes, Closing Duet. Dia terlalu besar, Sans gak bisa berbuat banyak dan Sans tertumpahkan begitu saja oleh seorang Clover. Lihat, dan bahkan ter-shutdown. Kali ini, para pemain dari tim EVOS Legends mengenai damage cukup besar dan Boots akan gak ditumbangkan begitu saja. Panas marah, habis saja menumbangkan. Masih ada cewek, mengcover pergerakan dari seorang Boots. What a play round cewek save the day. What a play banget. Dan kalau kita Vercik yang masih selamat, Kiboy Drian seperti harus mundur ke belakang setelah tadi war besar-besaran menumbangkan jungler mereka yaitu Sans dengan 3-3-15.
Benar-benar harus hati-hati dari Sunset. Jangan sampai terpick off kembali. Kalau tidak mau, Lord bisa dicolong. Dia punya win of nature mungkin, tapi dia belum tentu bisa DPS cewek seorang diri. Gak bisa pulang, mau jadi goyang. Ada Brave Fighters, belum dikeluarkan. Ada satu buah Vandal Blow, dan ternyata udah ada satu buah Revive dan bahkan cewek. Gak boleh pulang, mau jadi goyang. Brave Fighters, mau ditukar satu untuk satu. Ultimate mau kemana? Gak boleh pulang. Kali ini langsung damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Uranus Boots. 4 orang mesti menghabiskan anti-match. Ini benar-benar bahaya banget seorang anti-match. Mesti 4 orang KB. Yes. Buying time-nya juga luar biasa banyak banget. Tapi Anti-Match kalau misalkan kayak gini terus ya, dia nggak bakal dapetin pattern yang optimal untuk melakukan split push. Karena dari tadi dia benar-benar nolong banget teman-teman dari EVOS Legends. Tapi jujur kalau tadi misalnya Anti-Match kayak gitu, kenapa nggak teman-temannya Lord? Iya. Iya harusnya. Enggak, maksudnya dia udah ngebuka nih, Iya. bongkar cewek. Pasti covernya dateng. Iya. Kenapa nggak dia Lord? Karena Mungkin kosong tuh ya. Iya, Lord padahal ya. kosong di bagian Lord. Bener gak Tapi, sih kalau menurutku begitu? tapi balik lagi sih, entah apa yang mungkin tadi lagi reset kah, entah menunggu Versik dengan beberapa buff-nya, atau bahkan sekedar kayak mereka belum terlalu berani untuk ambil decision gitu loh. Karena untuk dari hero cuma Rek doang yang tersisa untuk yang nahan damage yang tinggi banget dari teman-teman Onyx Esports ini. Bener banget, tapi lihat kita lihat sebentar lagi bakal ada apa? Tas Tas, 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 tas. Tas, 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 tas. Oke, Suns lihat bakal dengan stikernya EVOS dan juga Onyx saling respect kedua belah pihak. Dan bahkan Suns harus mundur sedikit demi sedikit. Boots udah punya Queen Swing, wow. Ini gimana cara numbanginnya Boots ya? Bisa dibilang 1 lawan 5 kali ya. Aku malah 1-5. mikir Suns kayaknya lebih butuh hati Shield sih. Iya, Buat setuju. sekarang. Iya, karena udah ramai banget ini udah pakai 3 match ya. Oke, anti-match seorang diri. Kalau ini terpick off lagi, ini bakal menjadi bahaya. Oh, Mau no. jadi bencana. Oh no, Aduh. dibalikan Alekto, keadaan. Alekto, final blow. Dan seperti yang sudah gue bilang, kali ini bahaya banget. Anti-match masih bisa dash, Lincah. masih digocek. Ini dia, anti-match. Leonel anti-match dan bakal coba di-cover dengan baik Lumi. Dan berjuang tergimana banget. Kimo yang ditumpakin. Begitu saja, Clover, Blazing Duel. Saat gak bisa memberikan damage. RKT, Ibrahim Justice belum keluar dan bakal coba di-stun begitu saja. Cewek, Sakaratul Maut, udah harus hilang. Rian mundur, Boots bakal coba dipasangkan dan damage yang cukup besar. Dan Boots tershutdown di arah mid lane. Rian pun harus juga hilang. Dan lihat, final blow masih bisa selamatkan oleh Anti-Match. Anti-Match Basic yang luar one biasa. play. Bayi Macan masuk dengan tiba-tiba ke kandang dari sang landang. Luar biasa sekali ya anti-match, benar-benar jadi pion utama untuk membuat porak-porandanya Onyx Esports. Dan kali Lord terbuka lebar, kali ini sudah waktunya untuk Versik. Bongkar Lord. Bayi Macan benar-benar mengaum roar dan bahkan mendapatkan seorang Suns Masih kali pelan ini. karena Iya. masih bayi. Iya. Masih bayi. Roar. Masih Coba, lucu. coba versi kalau ngomong gimana, KB? Roar. Ingat Bayi Macan. Bayi macan. Bayi Umurnya macan. masih muda. Masih Masih muda. muda, ya kan. Tapi dari tadi ya, aku memang melihat anti-match ini jadi salah satu patokan. Bahkan dia bikin blade armor untuk meminimalisir damage daripada Suns-nya sendiri. Onyx Esports selalu dan selalu. Ketika bertemu dengan mantan, Iya. penyakitnya masih sama. Yes, bener Iya. banget. Ngincer mantannya terus. Iya, Bicara mantan. semuanya mata Aduh, hijau. aduh. Langsung bisa dibilang kali ini Lord yang sangat unggul didapatkan oleh tim EVOS Legends. Itemnya silakan Profesor yang terhormat. Aku nggak tahu lagi melihat item kayak gini. Sun sebenarnya udah sangat strong, tapi anti-match membuat hal dan terobosan yang sangat luar biasa dengan Queen Swings. Dia bikin juga dari brute force, movement speednya makin luas lagi, dan cooldown reduction. Jangan remehkan cooldown reductionnya dari Benedetta ini. Ini bakal bener-bener nge-buying time banget dari teman-teman Onyx Esports. Sementara melihat dari seorang Boots-nya sendiri, berkaca dari Boots, akhirnya Luminaire sudah mengamankan satu buah Necklace of Durance, dan ini bakal jadi ancaman untuk Oke, Boots-nya. tapi kalian bakal coba dipaksa dari RKT di arah mid lane. Bakal dibuka Mountain Shocker dan melihat vision dari para pemain dari tim EVOS Legends. Bahkan Versik cuma mengeluarkan retribution-nya untuk membuat boost dengan damage cukup besar. If udah mengeluarkan ultimate-nya, Bapak Lord terhormat sudah masuk di arah bottom lane. Lord cukup sakit, Sun seperempat darah, bahkan base yang dipukul. Clover langsung ke arah belakang, menuju ke arah seorang cewek. Anti-Pet gak peduli apapun terjadi dan cewek menjadi pilihan. Sedangkan War di sana, kekurangan orang dari tim Onyx Esports. Sun udah mengeluarkan satu mobil revenge, gak bisa berbuat banyak, bahkan Sun gak dapetin point kill dengan Blazing Duel-nya. Dari top lane, Percy mendapatkan satu buah turret bersama dengan seorang Luminaire. Ini bencana, ini bisa menjadi bencana untuk tim Onyx Esports. Sayangnya Onyx Esports juga masih bisa melakukan defensif yang sangat baik walaupun kehilangan 2 turret sekaligus. Tapi kalau kita lihat Clover mencoba untuk Jamal Force ke arah depan, tapi nggak mau Kronos ke depannya. Ali mencoba untuk mundur ke Flicker belakang. kan dikeluarkan seorang Keyboy, tapi lagi-lagi YP
HP membuka ultimate-nya. Nggak ada yang bisa di sana, cuma ada papan catur yo, by one yo. Isian yo. Caturnya isian yo. Gitu. Caturnya isian yuk. Tadi reward manipulation sebenarnya dari seorang cewek itu on point banget ya. Yes. Bikin membuat tim lawan atau EVOS Esports, EVOS Legends sendiri kayak udah ngerasa gitu slownya, keslowan gitu kan. Tapi memang kalau kita lihat dari rack-nya perlu banget diapresiasi sih. Dia tahu ketika reward manipulation dikeluarkan, dia langsung memberikan stun ke arah cewek dan akhirnya membuat ultinya gagal. Ini kalau misalkan kita ngomongin masalah marksman aja ya. Ya. Mungkin ya REKB lah. Kalau REKT jadi tank, wah ini KBKT. Iya. Ini. Ini RKT belajar dari KBKT. KBKT bro. Gila. KBKT lah ya. Tapi Drian ini bagus banget sih. Parah weh. Kalau misalnya nggak ada Drian, dia tadi tuh nggak porak-poranda tahu dari Kayak tim frontlanernya bener-bener kayak bakal langsung dimakan gak sih? Dan- Kayak Keyboy kan langsung dia rontokin dari tadi. dan bahkan gak ada yang bisa ngerontokin Drian. Damage-nya buset bro, gede banget dan Sakit. bahkan durability-nya tebel bukan sebarang tebel. Ya bahkan ini dari 22 total kill dari Onyx Esports, 12-nya dari Drian asisnya. Iya. Oh, ngeri-ngeri banget. Hampir setengah ya kalau bisa dibilang. Gila, lihat aja lu masuk pakai Brave Fighters, dia acak-acak, dia mainin pedang dang. segede gitu. Dang gitu. Pakai nada yang sama ya. Iya. Masih pakai twinkle. Ya, bentar deh. Masalahnya satu, Be. Apa itu? Gua udah tahu nada aja udah syukur. Iya. Oh, iya. Gak usah banyak lagu. Bener, tahun ada dulu, lirik Bener. belakangan. Benar, Iya. benar. Gimana kalau skillnya Granger, Rhapsody Indah indah bernyanyi. ini versi bisa dimakan sih, percaya sama gua. Ini versi bisa dimakan. Tapi balik lagi, ini udah ada flicker lagi dari Keyboy loh. Ya, Keyboy udah punya flicker sih benar. Ini bahaya banget di flicker langsung ejector, bahaya banget. Tapi Kena ternyata Bus Justice. menjadi pilihan Bus bakal ditumpahin begitu saja. Ada Clover, Synchrovis dan juga Chronodes, sedangkan itu Drianos memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan ini menjadi bencana kenapa? Onyx Esports 3 detik lagi. Selamat datang Papa Lord yang terhormat. Yang kedua adalah datang kali ini dari tim EVOS Legends seperti yang sudah melakukan Pokara Lord. Gak mau disia-siakan begitu aja dan kali ini mereka ingin memastikan kemenangan di depan wajahnya. Oke, kita bakal coba disabarin dulu dari tim Onyx Esports. Nggak tahu terburu-buru. Dari Antimax juga hanya untuk ngebuka vision doang. Antimax mengganggu pergerakan saja. Dari EVOS Legends harus sabar lagi. Dan Onyx Esports mereka harus mendapatkan momentum boots. Memang kita tahu terlalu tanky. Memang kita tahu tidak bisa hampir tidak bisa mati. Yes. Tapi ingat, boots tetap adalah boots. Tetap orang. Iya. Tetap bisa ditumbangin. Sama-sama makan nasi. Sama-sama makan nasi. Sama-sama bisa digoreng-goreng. Benar. Dan juga jangan lupa papan catur dari seorang cewek ini nggak boleh ke salah tempat. Ya nggak boleh Ya. ke skakmat sih lebih Nggak boleh ke tepatnya. skakmat. Karena ketika nanti bakal di dive apalagi sama Clover, Clover punya zaman force. Bukan zaman force-nya tapi purify-nya itu bisa menyelamatkan Clover ketika urgency. Ya, Dan kita lihat juga ternyata di arah mid lane bakal coba diganggu Dibawa ke mid pergerakannya. Dibawa ke mid Dan nggak, Lord? bahkan Versik membuat satu buah defensive potion. Cewek udah punya Holy Crystal, bakal coba dipaksa. Versi dari depan, bakal ada Monte Choker. Papan catur yang tepat dilakukan dari seorang cewek, tapi damage-nya terlalu sakit. Meanwhile di arah mid lane, ada inhibitor yang coba digocek. Clover masuk dengan Striker Vision. Chronodes menangkap sorotan sampai tertangkap, tapi masih bisa kabur ke arah belakang. Tapi Regan tumpang begitu saja. Drian masih singkir. Dan benca ini bencana. EVOS Esports berhasil menumbangkan Oding. Dan ini adalah kekalahan pertama untuk Oding dengan 2-0. What a play from EVOS Ini Legends. bencana. Kebangkitan dari juara dunia kita EVOS Legends kali ini mulai kelihatan perlahan-lahan.